Efek Doppler adalah peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar jika terjadi gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Untuk efek Doppler sendiri, menurut saya syarat terjadinya adalah yang pertama harus ada sumber bunyi dan juga pendengar. Kemudian yang kedua, antara sumber bunyi dan pendengar harus ada salah satu yang bergerak. Atau bisa juga keduanya bergerak. Jadi harus ada yang bergerak. Karena kalau tidak bergerak sama sekali, maka tidak akan terjadi perubahan frekuensi. Rumus yang digunakan adalah Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Di sini ada plus minus. Plus dan minus ini kita nulisnya tergantung pergerakan. Ya, pergerakan pendengar maupun sumber bunyi. Di sini saya tuliskan trik praktisnya adalah sukat min. Sukat min maksudnya adalah ketika sumber ini mendekati pendengar, maka Vs-nya min. Adik-adik bisa ingat-ingat sukat min. Jadi ketika sumber itu mendekat, maka Vs-nya min. Nah, berarti kebalikannya, ketika sumbernya menjauh, maka Vs-nya plus. Kemudian ketika sumber mendekat, itu kan negatif. Jadi ketika pendengar yang mendekat, maka dia positif. Kebalikannya, Dik. Selanjutnya ketika pendengar menjauh, maka di sini negatif. Fp adalah frekuensi bunyi yang diterima pendengar, kemudian Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V cepat rambat bunyi di udara, kemudian Vp tadi adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Contoh soal yang ke-9 dari UTBK tahun 2019. Seorang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 36 km per jam. Sebuah bus mendahului sepeda itu dengan kecepatan 72 km per jam. Selanjutnya, sopir bus membunyikan klakson dengan frekuensi 720. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340, kemudian frekuensi klakson yang didengar oleh pengendara sepeda motor tersebut adalah, jadi kalau saya gambar, ada sepeda motor, ini bertindak sebagai pendengar, kemudian ada sumber. Sumbernya adalah si bus yang bergerak mendahului, jadi bentuknya seperti ini. Kecepatan pendengar atau sepeda motor adalah 36 km per jam. Jangan lupa, Dedek harus ubah dulu satuannya menjadi dikalikan dengan 1000. Ini kita ubah ke meter, kemudian jamnya kita ubah ke detik. Ini harus diubah sesuai dengan satuan standar internasional. Hasilnya adalah 10 meter per second. Untuk sumbernya, Vs sama dengan 72 km per jam. Ini kita ubah juga, Dek, menjadi 72 dikalikan 1000 meter dibagi dengan 3600 detik. Hasilnya adalah 20 meter per detik. Diketahui Fs atau frekuensi klakson adalah 720 Hz. Kemudian kecepatan rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Yang ditanyakan adalah Fp. Yuk kita hitung. Fp sama dengan, karena tadi trik praktisnya adalah sukat min. Sumber mendekat, Vs-nya min. Nah, ini sumbernya menjauh, Dek. Maka untuk Vs-nya kita tuliskan plus. Ya, menjauh. Untuk sumber mendekat itu min. Tapi kalau pendengar mendekat itu kebalikannya, berarti plus. Tuh ya. Tinggal dikalikan dengan Fs. V-nya adalah 340 ditambah 10 dibagi dengan 340 ditambah 20 dikalikan dengan 720. Nah, ketika Dedek mengerjakan soal tentang efek Doppler antara 720, Dedek bisa amati dengan di sini kita jumlahkan 360. Ini enak banget untuk dicoret. Nanti hasilnya adalah 2. Nah, ini berarti kalau enak banget buat dicoretnya, berarti menulis persamaannya sudah tepat. Oke, kalau misalkan ini masih susah dibagi, berarti diteliti lagi. Jangan-jangan masih ada kesalahan dalam menuliskan tanda plus atau minusnya. Baik, saya lanjutkan. Berarti 350 tinggal dikalikan dengan 2 ya, berarti hasilnya adalah 700 Hz.
Hasilnya adalah B. Pelayangan bunyi. Peristiwa interferensi gelombang bunyi dari dua sumber dengan frekuensi yang berbeda sedikit menghasilkan bunyi terdengar keras dan lemah berulang-ulang secara periodik. Interferensi maksimum ini terjadi ketika bunyi saling menguatkan. Ini terjadi ketika perbedaan antar gelombangnya ini kelipatan 1, 2, dan seterusnya. Untuk interferensi minimum ini melemahkan, berarti perbedaan lambdanya atau perbedaan panjang gelombangnya ini adalah bisa setengah, kemudian 3/2 atau 5/2. Jadi ini sudah saya jelaskan pada bab gelombang, yaitu tentang adanya sefase dan berlawanan fase. Jadi kalau sefase ini nanti cenderung bunyinya itu akan saling menguatkan, sedangkan interferensi minimum ini berlawanan fase, jadi seolah-olah saling melemahkan. Terjadinya pengerasan dan pelemahan bunyi tersebut dikenal dengan istilah pelayangan bunyi. Rumusnya adalah tinggal dikurangkan saja frekuensi yang diketahui, yaitu F1 dikurangi dengan F2. Fp adalah frekuensi layangan bunyi, kemudian F2 dan F1 ini adalah frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. Satuannya adalah Hertz. Nah, biar adik-adik ada gambaran, kita kerjakan contoh soal yang ke-10. Saya bacakan soalnya. Mobil A mendekati pengamat P yang diam dengan kecepatan 30 meter per second sambil membunyikan sirine berfrekuensi 504 Hz. Saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan mobil A pada kecepatan 20 meter per second sambil membunyikan sirine berfrekuensi 518 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara saat ini adalah 300 meter per second, maka frekuensi layangan yang didengar oleh P adalah, jadi ini soal adalah gabungan antara efek Doppler dan juga pelayangan bunyi. Mula-mula kita tulis terlebih dahulu, ada pengamat yang diam, berarti nanti kecepatannya adalah 0. Kemudian dia didekati oleh dua sumber bunyi, yaitu mobil A. Kecepatannya adalah 30 meter per second. Kemudian frekuensi sumbernya adalah 504 Hz. Kemudian untuk mobil B juga mendekat, Vs-nya adalah 20 meter per second. Kemudian F sumber untuk yang B adalah 518 Hz. Jika V adalah cepat rambat udara, yaitu 300 meter per second. Maaf, cepat rambat bunyi di udara maksudnya. Yang ditanyakan adalah frekuensi layangan yang didengar oleh pengamat P. Kita hitung terlebih dahulu, yaitu Fp untuk yang A. Pendengarnya diam, jadi kita tulis V saja. Kemudian sumbernya mendekat, berarti dikurang Vs A dikalikan dengan Fs A. Kita tuliskan berarti 300 dibagi dengan 300 dikurangin dengan 30 dikalikan dengan 504. Hasilnya adalah 560 Hz. Selanjutnya untuk FPB sama karena mendekat berarti V per V min VSB dikalikan dengan Fs yang B. Di sana ada 300 dibagi 300 dikurangin 20 dikalikan dengan 518. Hasilnya adalah 555 atau 555 Hz. Sudah ketemu masing-masing Fp-nya, maka di sini pengamat mendengar dua sumber bunyi dengan frekuensi masing-masing 560 dikurangin 555. Kita tinggal kurangkan kedua frekuensi tersebut, yaitu FPA dikurangi dengan FPB. Nah, ini diberi harga mutlak, jadi nanti bebas ya, mau besar kurangin yang kecil atau kecil kurangin besar, hasilnya pasti selalu positif. 560 dikurangin 555, hasilnya berarti 5 Hz. Opsi yang sesuai adalah yang D.
Resonansi. Resonansi sebenarnya adalah ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama dengan benda lain yang sedang bergetar. Namun untuk ujian PTN biasanya kita diminta untuk mencari panjang kolom udara ketika terjadi resonansi. Nah, ini realnya saya ceritakan. Jadi misalkan ini ada sebuah speaker yang diletakkan di atas kolom di sini ya. Nah, ketika speaker ini dibunyikan maka akan terdengar suara. Nah, hanya pada panjang kolom tertentu saja speakernya itu seolah akan terdengar bunyi nyaring. Nah, bunyi nyaringnya ini adik bisa ingat-ingat lagi beberapa waktu yang lalu mungkin adik pernah mengikuti upacara bendera. Nah, biasanya ketika speaker itu dinyalakan, itu kan suaranya itu halus. Tapi ketika terjadi gangguan pada speaker, maka tiba-tiba bunyinya itu mendengung. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Jadi ini keadaannya awalnya speakernya ini berbunyi biasa aja. Namun ketika pada panjang kolom udara tertentu, di sini airnya ini semakin turun ya pada panjang kolom udara tertentu, maka seolah nanti speakernya ini mendengung. Ya, bunyinya berbeda dengan bunyi sebelumnya. Nah, panjang kolom udara di sini dirumuskan Ln sama dengan 1/4 lambda dikalikan 2n min 1. Jadi ketika terjadi resonansi pertama, di sini panjangnya L1 sama dengan 1/4 lambda. Jadi ini ada 1/4 gelombang. Kemudian L2. Jadi ini kalau dikurangin lagi nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti L2-nya menjadi 3/4 lambda. Ini juga akan terdengar bunyi nyaring. Kemudian L3 seterusnya kelipatan ganjil. Jadi ini 5/4 lambda dan seterusnya. Jadi nanti akan terdengar bunyi-bunyi nyaring ketika panjangnya sekian. Oke, jadi L ini tadi adalah panjang kolom udara, kemudian N-nya ini adalah urutan resonansi. Lambda adalah panjang gelombang satuannya meter. Contoh soal ke-11 dari SIMA UI tahun 2010. Sebuah garpu tala digetarkan di atas tabung gelas resonansi berisi air dan mempunyai luas penampang 10 cm persegi. Ketika ukuran tinggi air 0,4 meter pada gelas, terjadi resonansi pertama. Jika sejumlah 400 cm kubik air dibuang, maka terjadi resonansi kedua. Kelajuan bunyi di udara adalah 300 meter per second. Yang ditanyakan adalah frekuensi garpu tala yang dipakai. Mula-mula kita gambar terlebih dahulu tabungnya. Ini airnya ya, ini permukaan airnya. Jadi ketika resonansi pertama tinggi, permukaan airnya adalah 0,2 meter. Oke, saya gambar juga gelombangnya seperti ini. Nah, ini tingginya adalah 0,4 meter. Selanjutnya 400 cm kubik air dibuang. Airnya berada di sebelah sini yang dibuang. Kita cari tingginya menggunakan rumus volume, yaitu alas dikalikan dengan tinggi. Volume yang dibuang adalah 400 cm kubik. Kemudian luas penampang tabungnya adalah 10 cm persegi, maka H sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Oh ya, ini yang atas ini maksudnya adalah 0,2. Kemudian yang sebelah sini adalah 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Untuk mencari frekuensi kita butuh V sudah ada yaitu 300 meter per second. Kemudian lambdanya kita cari dari persamaan panjang kolom udara. Di sini terjadi resonansi kedua ya, L2 sama dengan 3/4 lambda. L2-nya 0,2 ditambah 0,4 hasilnya adalah 0,6. Sama dengan 3/4 lambda, berarti lambda sama dengan 0,8 meter. Jadi, untuk mencari frekuensi, kita tulis dulu.
0,8 meter. Di frekuensi sama dengan V dibagi lambda. 300 dibagi dengan 0,8. Hasilnya adalah 375 Hz. Jadi opsi yang sesuai adalah yang C. Materi yang terakhir adalah tentang pemantulan bunyi. Jadi bunyi mempunyai sifat dapat dipantulkan. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut atau bisa juga panjang lorong. Jenis gelombang yang digunakan adalah ultrasonik. Jadi nanti gelombang bunyi itu ada 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Untuk mengukur kedalaman laut yang digunakan adalah ultrasonik. Persamaan untuk mengukur kedalaman laut atau panjang lorong adalah S sama dengan V kalikan T dibagi 2. Nah ini sama dengan persamaan untuk GLB. Kita bagi dengan 2 ini karena bunyinya itu mantul. Jadi seolah-olah jaraknya itu menjadi 2 kali lipat. Oke, jadi di sini H atau S ya, ini sama dengan kedalaman laut. V adalah kecepatan bunyi ketika di dalam air, kemudian T adalah waktu yang digunakan untuk bolak-balik. Yang kedua, pemanfaatan dari pemantulan bunyi adalah mendeteksi janin dalam rahim menggunakan teknologi USG. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu mendeteksi keretakan suatu logam. Contoh soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2013. Gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk memfokuskan kamera otomatis dengan cara menembakkan pulsa gelombang bunyi ke objek dan merekam respon baliknya menggunakan sensor. Pada uji awal, pulsa ditembakkan dari kamera tersebut ke objek berjarak 20 meter dan diperoleh respon setelah 120 milisekon. Seseorang hendak menggunakan kamera tersebut pada objek berupa serangga dan mendapatkan respon setelah 12 milisekon. Laju bunyi di udara sekitar berapa dan jarak tembak kamera ke serangga adalah, mula-mula saya tuliskan lebih dahulu variabel yang ada pada keadaan yang pertama, yaitu jarak S1 sama dengan 20 meter, kemudian T waktunya adalah 120 milisekon. Dari sini kita bisa mencari besarnya laju bunyi di udara menggunakan persamaan bunyi pantul, yaitu S sama dengan V1 dikalikan dengan T1 per 2. Kita masukkan, S-nya adalah 20, kemudian V1, ini yang dicari ya, dikalikan dengan T1-nya adalah 120 per 1000. Jadi nanti 1000-nya di sebelah sini, 2-nya tak tulis di sebelah sini. Jadi V1 sama dengan 40.000 dibagi dengan 120. V1 sama dengan 333,3 meter per second. Nah, kalau adik-adik bingung ini 1000-nya dari mana? Ini karena satuan dari time tadinya adalah 120 milisekon. Nah, kalau saya ubah menjadi detik atau sekon, maka 120 ini saya bagi dengan 1000. Kemudian selanjutnya ditanyakan jarak tembak kamera ke serangga jika respon didapatkan setelah T sama dengan 12 milisekon. Kita bisa gunakan perbandingan, yaitu S di sini kan sebanding dengan T. Anggap di sini kecepatan yang digunakan sama. Maka S2 per S1 sama dengan T2 per T1. Kita anggap cepat rambat bunyinya sama, yaitu sama-sama 333,3 meter per second. Kita masukkan variabelnya, S2 ini yang ditanyakan, kemudian S1 adalah 20, kemudian T2 adalah 12 milisekon, kemudian T1 tadi adalah 120 milisekon. Nah, ini tidak saya ubah, sama-sama milisekon, ini nggak masalah karena satuannya ini sama. Dan kemudian kalau diganti pun nanti pembagi 1000-nya ini akan hilang sendiri.
Oke, saya lanjutkan. S2 per 20 sama dengan 1/10. Jadi, S2 sama dengan 2 meter. Opsi yang sesuai adalah yang B.